Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang media cetak, surat kabar dan majalah, media elektronik, radio dan televisi, dan media online, situs web, blog, dan media sosial. Nah, sejarah media cetak. Media cetak mulai berkembang setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1440. Sebelum itu, informasi ditulis secara manual di atas papirus atau perkamen. Surat kabar pertama dunia yaitu Arca Diurna yang diterbitkan di Romawi kuno sekitar abad ke-1 Masehi. Nah, di Indonesia, surat kabar pertama adalah Medan Prijaji yang terbit pada tahun 1907. Pengertian media cetak. Media cetak adalah sarana komunikasi massa yang menggunakan bahan fisik atau kertas sebagai media penyampaian informasi seperti surat kabar dan majalah. Ciri-ciri media cetak. Yang pertama, informasi disajikan dalam bentuk teks dan gambar. Kemudian, tidak memerlukan listrik atau internet untuk diakses dan tidak bisa diperbaharui secara instan seperti media online dan memiliki masa edar tertentu, misalnya harian, mingguan, ataupun bulanan. Fungsi media cetak yaitu menyediakan informasi aktual dan mendalam, menjadi sumber edukasi bagi masyarakat, kemudian sebagai alat kontrol sosial dan opini publik, sarana hiburan melalui publik khusus seperti komik atau cerita. Contoh media cetak dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pebisnis membaca koran untuk mengikuti perkembangan ekonomi. Kemudian seorang mahasiswa membaca majalah ilmiah untuk mencari referensi penelitian, dan masyarakat mengikuti lowongan kerja yang dipublikasikan di surat kabar. Dampak media cetak. Nah, secara positif yaitu meningkatkan literasi dan wawasan masyarakat, sumber informasi yang lebih akurat dibandingkan media sosial. Nah, secara negatif, terbatasnya jangkauan karena biaya cetak yang mahal. Kemudian informasi cepat usang dibandingkan media elektronik atau online. Media elektronik yaitu radio dan televisi. Nah, teman-teman, sejarah media elektronik. Nah, radio ditemukan pertama kali oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1895. Nah, awalnya digunakan untuk komunikasi militer, tetapi karena seiring berkembangnya menjadi media informasi dan hiburan. Kemudian, televisi diciptakan oleh Johann Logie Baird pada tahun 1927. Nah, teman-teman, televisi berkembang pesat dan menjadi media utama dalam menyampaikan berita serta hiburan. Pengertian media elektronik. Media elektronik adalah sarana komunikasi yang menggunakan perangkat elektronik untuk menyampaikan informasi seperti radio dan televisi. Ciri-ciri media elektronik yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik atau sinyal digital, kemudian dapat menyampaikan informasi secara real time, kemudian memerlukan perangkat elektronik dan daya listrik, dan menyajikan konten dalam bentuk audio atau radio atau audio visual televisi. Fungsi media elektronik. Nah, yaitu menyampaikan berita dan informasi dengan cepat, memberikan hiburan melalui acara musik, film, dan talk show, kemudian menjadi alat edukasi melalui program-program pendidikan sebagai media promosi bagi perusahaan dan instansi. Contoh media elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sopir mendengarkan radio untuk mengetahui kondisi lalu lintas. Kemudian, keluarga menonton televisi untuk mendapatkan berita terbaru. Dan seorang ibu mengikuti program-program televisi untuk mencoba resep baru.
Dampak media elektronik. Nah, teman-teman, secara positif, penyebaran informasi lebih cepat dan luas, kemudian menyediakan hiburan dan edukasi bagi masyarakat. Nah, secara negatif, bisa menyebabkan kecanduan terhadap acara hiburan yang tidak edukasi, kurangnya interaksi langsung dibandingkan media online. Nah, kemudian media online. Sejarah media online. Media online berkembang pesat setelah internet ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Perkembangan ini melahirkan berbagai platform seperti situs web, blog, dan media sosial. Beberapa hal penting diantaranya, 1990-an situs web pertama kali muncul. 2000-an blog menjadi populer sebagai media opini dan jurnal pribadi. 2010-an media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram mendominasi dunia digital. Ciri-ciri media online: membutuhkan koneksi internet untuk diakses. Informasi bisa diperbaharui secara real time, bisa berinteraksi langsung melalui komentar atau pesan. Format beragam, teks, gambar, audio, dan video. Fungsi media online. Nah, teman-teman, media online menyediakan informasi yang cepat dan mudah untuk diakses. Kemudian, memfasilitasi komunikasi global, dan sebagai salah satu platform pemasaran dan promosi bisnis, dan juga menjadi sumber hiburan dan edukasi. Contoh media online dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, seorang mahasiswa mencari referensi di situs jurnal ilmiah untuk menjelaskannya. Kemudian seorang blogger menulis artikel perjalanan di blog pribadinya, dan seorang pemilik usaha yang mempromosikan produk di Instagram dan TikTok. Nah, adapun dampak dari media online. Nah, secara positif, memudahkan akses informasi dari seluruh dunia, presentasi komunikasi dan interaksi global, menjadi sarana bisnis dan pemasaran yang efektif. Nah, secara negatif, rentan terhadap berita palsu atau hoaks, bisa menyebabkan kecanduan media sosial dan risiko privasi dan keamanan data pengguna. Nah, secara kesimpulan, ketiga jenis media ini memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Media cetak memberikan informasi yang lebih mendalam dan mendokumentasikan sejarah. Media elektronik menyampaikan berita dan hiburan secara cepat. Media online memungkinkan akses informasi tanpa batas dan interaksi langsung. Di era digital ini, media online semakin mendominasi, namun media cetak dan elektronik masih memiliki tempatnya masing-masing dalam masyarakat.